Di balik keangkuhan dan kejam, serta menganggap dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun, ada sosok wanita beriman yang begitu mulia serta taat. Ia merupakan istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Musahim. Berkat keimanan beliau yang begitu teguh di tengah singgasana kerajaan Fir'aun yang kejam, ia dijamin masuk surga seperti wanita mulia lainnya yaitu Fatimah binti Rasulullah, istri Nabi Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Musahim, istri Fir'aun. Bagaimana dengan kisah perjalanan hidup dari seorang Asiyah yang patut kita teladani sikapnya sebagai seorang Muslim? Berikut adalah 5 fakta tentang Asiyah istri Fir'aun yang patut diteladani. Ditinggalkan oleh sang istri, Firaun merasa kesepian, dan muncul kabar bahwa ada sosok wanita yang rupawan bernama Asiyah. Akhirnya Firaun mengutus menterinya yang bernama Haman untuk melamarkannya. Setibanya di rumah Asiyah, menteri tersebut mengatakan maksud dan tujuannya datang, yaitu diperintah Firaun untuk melamar Asiyah. Asiyah pun menolak dengan alasan, bagaimana saya bisa menikah dengan Firaun, sedangkan dia dikenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah. Kemudian Haman kembali ke istana dan melaporkan penolakan lamaran itu. Firaun sangat marah ketika mendengarnya, sebab itulah ia memerintahkan Haman untuk menyiksa kedua orang tua Asiyah dan memasukkannya ke dalam penjara. Hal itu dilakukan Firaun supaya Asiyah mau menerima lamarannya. Akhirnya dengan sangat terpaksa Asiyah menerima lamaran tersebut, tetapi dengan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Firaun, yaitu, membebaskan kedua orang tuanya, membangunkan rumah yang indah beserta peralatan rumah tangga yang lengkap, dan menjamin segala kebutuhan pokok seperti makan, minum, serta kesehatan untuk kedua orang tuanya. Jika semua syarat telah dipenuhi, maka Asiyah bersedia menjadi istrinya. Firaun pun menyetujui kehendak Asiyah yang dibebankan kepadanya tersebut. Asiyah dalam menjalani kehidupannya bersama Firaun tidaklah mudah. Sungguh maha benar dan tepat Allah memilih Asiyah sebagai istri Firaun, karena banyak hikmah dan menjadikan beliau sebagai salah satu perempuan yang mulia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu patuh. Ia selalu yakin dapat melewati semua ujian yang Allah berikan tanpa ada keraguan sedikitpun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah termasuk di antara wanita yang sempurna. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak dari kaum laki-laki yang sempurna, dan dari kaum perempuan tidak ada yang sempurna kecuali Asiyah istri Firaun, Maryam binti Imran, dan sungguh keutamaan Asiyah atas kaum perempuan adalah sebagaimana keutamaan sarit roti yang direndam oleh kuah dan dicampur dengan potongan daging atas semua makanan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hidup dalam istana yang megah dan selalu berkecukupan, tak serta-merta membuat Asiyah lantas menjadi seorang yang bangga dan bermewah-mewahan akan duniawi. Ia tetap istiqomah menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah yang taat. Tanpa sepengetahuan suaminya, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah sampai tutup usianya. Asiyah merupakan sosok wanita yang tetap mempertahankan keimanannya dan lebih memilih kebahagiaan akhirat daripada kenikmatan duniawi yang hanya bersifat sementara saja. Asiyah memberikan pesan kepada kita, agar senantiasa tidak mencintai harta berlebih-lebihan, bertakwa kepada Allah baik dalam kondisi dan situasi apapun, iman selalu dijaga, bersikap sabar dikala cobaan menerpa.
Firaun pernah bermimpi bahwa kerajaannya itu akan runtuh sebab hadirnya seorang laki-laki yang berasal dari Bani Israel. Maka dari itu, ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir di kawasan Bani Israel. Bertepatan dengan dilahirkannya Nabi Musa pada masa itu, maka ibu kandung Nabi Musa alaihissalam mendapatkan petunjuk dari Allah agar bayinya tersebut dilarungkan ke sungai Nil, guna menyelamatkan Nabi Musa. Atas izin Allah, bayi Nabi Musa yang dilarungkan oleh sang ibu tersebut terdampar di mana tempat Asyah dan Firaun berada. Asyah meminta persetujuan Firaun untuk menjadikannya sebagai anak angkat. Karena kecintaannya kepada Asyah yang begitu besar dan juga karena belum memiliki keturunan, maka permintaan Asyah diterima. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Dan berkatalah istri Firaun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat untuk kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Suatu hari, Firaun sedang menggendong bayi yang ditemukan Asyah di sungai itu. Namun hal aneh terjadi, bayi yang digendongnya tersebut menarik janggut Firaun dengan begitu keras. Hingga dia kesakitan dan beranggapan bahwa anak angkatnya itulah seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Asyah mengatakan bahwa ia masih kecil tak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Untuk mengembalikan kepercayaan Firaun kepada Nabi Musa, maka Asyah menawarkan roti dan bara api pada Nabi Musa. Atas kuasa Allah beliau lebih memilih bara api dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segeralah, Asyah menolong anak angkatnya itu sembari memeluknya, sekaligus meyakinkan Firaun atas peristiwa yang telah terjadi. Asyah dengan penuh kasih sayang merawat Nabi Musa dan juga senantiasa memberikan perlindungan terhadap keberadaan Nabi Musa di tengah kezaliman istana Firaun. Setelah Masyitoh salah satu pelayan Firaun ketahuan tidak beriman kepadanya melainkan hanya kepada Allah, Firaun juga mengetahui bahwa Asyah juga tidak beriman kepadanya. Tentu Firaun sangatlah murka mengetahui hal tersebut, lalu dia memerintahkan kepada pengawal kerajaan agar istri kesayangannya itu disiksa, supaya ia mau mengakui bahwa Tuhannya adalah Firaun seorang. Akan tetapi Asyah menolaknya sampai ia wafat. Ia tetap teguh beriman dan berdoa kepada Allah. Sebagaimana tertuang dalam surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Asyah telah membuktikan ketaatannya kepada Allah, yang merupakan sebuah bentuk pengorbanan yang sangat total dalam mentauhidkan Tuhannya. Itulah 5 fakta kisah perjalanan hidup Asyah yang semoga bisa kita teladani dalam hal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa tetap selalu menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.